Tanya gini, kalau teman-teman Katolik itu kan mereka menolak bahwa Yesus punya saudara berdasarkan dikatakan bahwa Yusuf tidak pernah berhubungan. Nah, pertanyaan saya juga kepada teman-teman Katolik, seandainya Tuhan kan menyuruh Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya, apakah sebagai perkawinan pura-pura? Artinya menerima dia sebagai suaminya, tetapi kecuali berhubungan dengan Yusuf, kan tidak masuk akal itu. Sedangkan Yusuf kan masih hidup sampai paling tidak Yesus berusia 12 tahun. Nah, menurut Pak MIM, apakah bisa dikatakan itu perkawinan pura-pura kalau hanya sebagai seremonial aja untuk menutupi aib misalnya? Atau ada teman Katolik yang saya pernah tanya, dia mengatakan untuk membawa Maria melarikan diri ke Mesir. Nah, menurut Pak MIM bagaimana? Apakah pernyataan saya itu masuk akal tidak? Ya, begini, saya berikan prinsipnya Pak ya. Jadi Tuhan tak mungkin melakukan sesuatu atau menyuruh sesuatu yang secara moral itu salah. Atau secara logik, reason, itu salah. Ya, misalnya ya, Tuhan memerintahkan, hai Musa, bentuklah sekarang satu segitiga yang berbentuk lingkaran. Nah, itu mustahil. Tuhan tidak mungkin memberikan perintah mustahil seperti itu. Itu illogical. Ya, Musa, silakan engkau menikah sekarang dan lahirkan anak laki-laki yang beralat kelamin perempuan. Itu sesuatu yang illogical dan Tuhan tidak mungkin memerintahkan itu. Nah, sama halnya juga Tuhan tidak mungkin memerintahkan sesuatu yang secara moral itu salah. Secara etik itu salah. Saya kasih satu contoh sekarang. Ada suatu saat orang-orang Yahudi bertanya kepada murid-murid Yesus, apakah kamu dan gurumu tidak membayar pajak? Nah, supaya tidak menjadi batu sandungan, Tuhan Yesus menyuruh Petrus, kamu pergi ke danau, nanti tangkap ikan. Ikan yang pertama kali kamu tangkap, kamu buka mulutnya, di sana ada uang, bayar pajak dengan uang itu. Nah, ada banyak mungkin orang Kristen berpikir bahwa itu adalah uang-uangan, atau uang hasil sulapan Tuhan Yesus, atau uang mujizat Tuhan Yesus. Jadi bukan uang yang diterbitkan oleh pemerintah pemerintah Romawi. Ya, jadi itu uang adalah hasil simsalabim daripada Tuhan Yesus begitu. Ini secara moral salah. Kalau Tuhan Yesus membuat uang yang itu tidak dikeluarkan, tidak diterbitkan oleh pemerintah Romawi, maka Yesus mengeluarkan uang palsu. Dan kalau Yesus mengeluarkan uang palsu, maka Yesus itu berdosa. Itu secara moral salah itu. Salah. Nah, maka tak mungkin uang yang di mulut ikan itu yang kemudian diambil Petrus untuk bayar pajak, nggak mungkin itu adalah uang-uangan atau uang hasil simsalabim Tuhan Yesus. Nggak. Itu adalah uang asli yang diterbitkan oleh pemerintah Romawi. Entah karena apa, mungkin ada orang menjatuhkan uang ke danau itu, ya mungkin punya nelayan atau orang-orang yang menjatuhkan uang, lalu uang itu dimakan oleh ikan itu. Dan secara persis Petrus ketika menangkap ikan itu, dia ambil uang itu dan itu betul-betul uangnya pemerintah Romawi. Di sini Yesus clear dan bersih secara moral. Nah, tidak ada satu bagian pun dalam perintah Tuhan, dalam firman Allah yang secara moral itu salah. Saya kasih satu contoh lagi. Ketika Tuhan Yesus memerintahkan bunuh penduduk Kanaan, itu bukan sekedar perintah untuk bunuh karena hanya mau membunuh tanpa alasan. Kalau begitu caranya Tuhan itu berdosa, Allah Yehova itu berdosa. Tapi memang sudah waktunya Tuhan menghukum Kanaan karena dosa-dosa mereka sudah memuncak dan sudah sangat-sangat berat sekali.
Dan Israel adalah menjadi alat di tangan Tuhan untuk menjalankan penghakiman itu. Di sini secara moral Tuhan sekali lagi sempurna dan bersih. Dia sedang menjalankan penghakiman, bukan sekadar hanya bunuh-bunuh karena hanya ingin membunuh orang. Jadi pada intinya Tuhan tidak pernah memerintahkan sesuatu yang berpura-pura, pretending, ya, berpura-pura, itu secara moral salah. Maka ketika Tuhan Yesus memerintahkan Yusuf untuk tidak menceraikan Maria dan tetap harus mengambil Maria sebagai istrinya, itulah perintah yang genuine, yang murni, perintah yang sungguh-sungguh dan secara moral itu absah. Dan oleh karenanya, seseorang yang berkeluarga yang menikah pasti ada hubungan seksual. Tidak mungkin tidak. Hal berikut, ini kompleks sebetulnya. Orang jadi bertanya, kalau begitu, hubungan seksual itu kan dosa. Nah ini sekali lagi pemahaman yang kacau sekali. Seks diciptakan oleh Tuhan itu sebagai sesuatu yang sakral dan suci. Kejadian 2 ayat 24 mengatakan, karena itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Istilah satu daging di sana bukan hanya merujuk bukan saja hanya merujuk pada persatuan yang sedemikian rupa, tetapi itu juga merujuk pada hubungan seksual yang merupakan inti daripada persatuan keintiman mereka. Ya, dan ini sakral, suci, seks itu suci. Nah, yang mengatakan seks itu kotor, itu pengaruh filsafat Yunani. Pengaruh filsafat Yunani yang membedakan dunia rohani dengan dunia material. Itu saya bahas dalam filsafat Plato, ya, saya ada seri filsafat, saya membahas juga dalam neoplatonisme daripada Plotinus. Saudara silakan akses video-video saya itu. Ya. Nah, pengaruh ini bahkan juga masih mempengaruhi bapak gereja yang sangat penting sekali, atau yang paling penting, yaitu Agustinus. Sehingga Agustinus setelah menjadi Kristen, dia tidak menikah, karena masih menganggap seks itu kotor. Dan ini juga berpengaruh pada kehidupan selibat di dalam gereja Katolik Roma. Zaman itu ada pandangan bahwa seks itu sesuatu yang kotor. Ini pengaruh filsafat Yunani, bukan ajaran Alkitab. Nah, apakah ketika Maria dan Yusuf kemudian menikah, lalu berhubungan seksual, lalu kemudian mempunyai anak, apakah itu kotor? Alkitab bilang tidak kotor. Itu sesuatu yang sakral dan suci. Institusi pernikahan dan hubungan seksual itu adalah ditetapkan oleh Tuhan. Itu berada dalam order of creation daripada Tuhan Allah. Tatanan penciptaan, order of creation. Sehingga di sini sangat banyak yang salah kaprah di sini. Jadi saya ringkaskan. Secara moral Tuhan tidak mungkin memerintahkan sesuatu yang salah. Kalau dia meminta Yusuf tetap menikah dengan Maria, itu pasti pernikahan yang sungguh-sungguh dan pasti harus ada hubungan seksual, dan kalau memang dianugerahi anak, akan punya anak di situ. Kedua, jangan memandang rendah kepada seks. Seks bukan sesuatu yang rendah. Seks itu sangat sakral dan sangat suci. Itu yang menjadi jawaban saya, Pak.